Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan mengenalkan beberapa fungsi yang ada pada Microsoft Excel. Kita akan belajar dari fungsi kategori teks yang ada pada Microsoft Excel. Nah, kalau teman-teman ingin tahu fungsi apa saja yang ada pada kategori teks, bisa kita mulai dengan mengklik menu Insert, Function. Nah, pada or select kategori, kita akan memilih kategori menu teks. Nah, pada select function akan muncul beberapa kategori yang beberapa fungsi yang ada pada kategori teks. Itu yang pertama ada matrix, chart, clean, code, concatenate, dollar, exact, dan beberapa lainnya. Nah, dalam video kali ini kita tidak akan belajar semua fungsi yang ada pada teks, namun yang kita pelajari pada saat ini adalah fungsi dari tiga fungsi, yaitu fungsi left, right, dan mid. Nah, fungsi untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja. Pada kali ini kita akan langsung pada contoh dari fungsi leave. Nah, saat ini saya akan memberikan contoh teks yang akan kita baca, yaitu saya akan menuliskan nama saya sendiri sebagai contoh. Nah, seperti ini. Oke. Di sini kita tulis leave. Nah, kalau kita sudah menuliskan teks yang ingin kita baca karakternya, setelah itu kita akan mengklik dari insert function. Nah, dia akan muncul seperti ini. Di or select tadi kita pilih kategori teks. Nah, di select function tadi kita akan memilih kategori leave. Oke. Nah, setelah itu kita klik OK. Maka tampilan dari argumen yang ada pada kategori leave, fungsi leave, itu akan muncul teks dan number karakter. Nah, sebelum itu teman-teman, di teks ini kalau kita lihat pada bagian kiri, itu akan muncul yang namanya teks. Nah, sedangkan di number karakternya sendiri itu akan muncul tulisan number. Nah, di bagian teks ini kita tidak perlu lagi mengisi misalnya tadi nama saya Ernawati, teks dari nama ini, tulisan ini kita tidak perlu lagi isi, kita tidak perlu mengetiknya kembali di bagian teks ini. Kita tinggal mengklik saja seperti ini. Nah, dia akan muncul misalkan tulisan atau huruf yang tadi yang ingin saya baca karakternya itu berada di C4. Dia akan muncul seperti ini. Nah, itu pun tergantung teman-teman ingin misalkan teman-teman menulisnya di beberapa sel yang ada di sini, itu akan muncul seperti yang saat ini saya lakukan. Nah, dia akan muncul seperti ini, C4. Nah, maka di bagian teks tadi akan terbaca nama saya, Ernawati Prengsursono. Nah, sedangkan untuk number chart sendiri, teman-teman tidak boleh menuliskan angka lagi, melainkan teman-teman harus seperti tadi di bagian kirinya itu dia bilang number, berarti itu nomor. Teman-teman harus mengisinya dengan angka.
Nah, di sini bebas ya teman-teman. Teman-teman ingin mengisi angka berapa saja. Saya akan mengisi angkanya 8. Nah, setelah itu kita akan mengklik OK. Nah, maka tulisan yang terbaca nanti akan keluar. Misalnya ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi ke fungsi write. Oke, seperti tadi juga. Di sini saya akan klik. Oke. Nah, kita akan mencoba fungsi yang kedua, yaitu fungsi write. Oke, saya tulis dulu. Nah, seperti dari fungsi left tadi, kita juga menggunakan cara yang sama, yaitu kita klik insert function. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita pilih kategori teks. Lalu fungsi yang kedua kita mau pakai fungsi write. Oke, kita pilih fungsi write. Nah, kita sudah klik. Oke. Nah, pada fungsi write sendiri argumennya akan muncul seperti tadi, ada teks, ada number charts. Nah, pada fungsi leave tadi kan dia akan membaca karakter itu dari pada tadi untuk fungsi ini kita tulis kembali ya. Kita tinggal pilih B4, maka dia akan muncul nama di sini, dan nomor karakternya itu saya isi 8 juga, kayak 8, sehingga dia akan membaca seperti ini. Nah, untuk yang write sendiri teman-teman, dia itu akan membaca dari kiri ke kanan, sedangkan di fungsi left tadi itu dia akan membaca dari kanan ke kiri. Nah, pada fungsi left tadi jumlahnya kita akan menghitung ya, misalkan tanda 2 ini kita tadi E R, tinggal kita tarik. Oke. Ini aduh, salah. A W A D Nah, ini adalah karakter pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, pada write juga seperti itu teman-teman. Kita akan mulai jumlah karakternya. Seperti tadi, ini kita akan W A R S O N. Nah, setelah itu kita akan mencoba pada fungsi meet. Nah, seperti tadi juga teman-teman,
Setelah itu kita coba fungsi meet. Oke. Seperti yang tadi juga, kita klik insert function, pilih kategori teks, lalu kita pilih fungsi meet. Oke. Nah, pada fungsi meet sendiri argumennya akan muncul teks, start number, dan number karakter. Nah, pada pada bagian teksnya ini seperti tadi juga, kita tinggal mengklik. Ini akan muncul sendiri C4 sama dengan R normatif prime source itu di bagian teksnya. Nah, start number ini kita akan itu akan mulai dari karakter ke start number ini kita akan mulai ketik dari karakter ke berapa. Misalkan di sini saya tulis 8. Nah, nama karakternya sendiri berapa banyak karakter yang ingin kita baca. Sini juga saya isi 8. Oke, kita akan klik. Nah, pada saat ini seperti yang kita lihat, ini pada nomor karakter sebelah kiri ini dia munculnya dari kanan ke kiri angka yang ingin kita tulisan atau teks yang ingin kita baca. Nah, di sini spasi juga itu dihitung teman-teman. Misalkan tulis sini tuh kita akan menghitung teks. Oke. Maka huruf yang menjadi karakter pertama itu adalah I, karena di sini I ini adalah karakter yang pertama kali dari yang berada di teks yang kita. Oke, yang kedua itu ada P, selanjutnya R, H, I, N. Oh, maaf, salah. Ini ada spasi ya. Ini spasinya kedua, ini ada P, R, A, I, N, G. Nah, jadi pas. Biarpun dia di sini spasinya itu akan tetap terhitung ya, teman. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi count pada Excel. Untuk statistik sendiri, seperti yang kita ketahui, fungsi statistik pada Excel itu banyak. Pada Excel ada banyak sekali, tapi yang akan kita ada average, beta, dis, dan lain sebagainya. Nah, tapi kali ini kita hanya belajar tentang fungsi count. Fungsi count sendiri ada 5 jenis. Ada count, counta, count blank, countif, dan countfish. Nah, sekarang kita akan belajar fungsi count yang pertama dari 5 jenis fungsi. Oke. Ini fungsi count yang pertama. Nah, fungsi count sendiri biasanya digunakan untuk menghitung banyaknya milik data yang berbentuk angka. Nah, count ini akan menghitung jumlah data,
tapi yang berlaku hanya data dalam bentuk angka saja. Nah, di sini saya akan mencontohkan sorry. Sini saya akan mencontohkan formulanya. Sama seperti biasa, kita masuk pada menu function, pilih kategori statistik. Nah, akan muncul, kita pilih untuk fungsinya sendiri, kita pilih fungsi count. Oke. Nah, pada fungsi count di sini countnya ada value 1 dan value 2. Di sini pakai range. Di sini ada yang angka, ada yang tulisan. Nah, saya akan mencoba count ini kan sebenarnya hanya untuk angka saja, tapi kita coba untuk kolom yang menggunakan teks. Saya blok, range-nya dapat. Ini dapat. Nah, coba kalau value yang number ya. Kita akan coba datanya adalah 13. Nah, fungsi yang kedua yaitu fungsi count. Nah, fungsi count A ini juga digunakan untuk menggunakan jumlah data hampir sama dengan count, tapi count A ini punya kelebihan bukan hanya angka saja, namun bisa untuk menghitung teks. Kita coba lagi ya caranya. Sama tadi, masuk function, pilih kategori statistikal, pilih fungsi count A. Oke. Nah, sekarang saya coba masukkan yang teks. Oke. Pada bagian teksnya akan muncul laki-laki, perempuan. Itu jumlah dari teksnya. Nah, terbaca. Nah, jumlah datanya juga bisa terhitung ya. Berarti jumlah datanya itu 13. Nah, count A juga berarti bisa menghitung jumlah data baik yang berupa angka maupun teks. Nah, fungsi count yang ketiga
itu adalah fungsi countit. Oke. Nah, countif ini biasanya digunakan untuk menghitung banyaknya data dengan kriteria atau kondisi tertentu. Misalnya, saya mau menghitung berapa sih jumlah perempuan dari data ini. Nah, caranya gampang. Kita tinggal masuk dari insert function, pilih countif, oke. Nah, di sini keluarnya range dan kriteria. Nah, range-nya itu kita sekarang blok. Yang saya blok itu jenis kelamin, karena kriteria yang ingin saya gunakan adalah perempuan, atau yang mau saya hitung adalah total jumlah data yang jenis kelaminnya perempuan. Jadi kolom jenis kelamin saya blok. Oke. Untuk kriterianya di sini bisa teman-teman ketikkan sendiri perempuan, tapi saya langsung diklik saja ya, perempuan. Nah, salah satu sel, diklik saja bebas salah satu sel yang ada yang bertuliskan perempuan. Bisa juga teman-teman tuliskan, tapi saya akan langsung klik seperti ini. Nah, ketika sudah, kita akan mengetahui jumlah total perempuan. Oke, sekarang kita tinggal klik. Maka data yang akan keluar bahwa jumlah perempuannya ada 7. Nah, seperti ini. Nah, fungsi yang berikutnya lagi untuk fungsi count adalah count blank. Ya, teman-teman. Count blank ini manfaatnya adalah untuk menghitung jumlah data juga, tapi data yang dihitung itu yang kosong selnya. Kira-kira adakah sel yang kosong di sini? Nah, sekarang saya coba saja. Misalnya saya akan memblok area kosong. Langsung saja insert function, kategorinya statistika, count blanknya klik. Nah, saya akan coba memblok. Nah, ada satu kolom yang kosong juga tanpa saya.
Oke, nah yang keluar 1. Berarti ada 1 sel yang kosong. Nah, sebenarnya teman-teman count blank ini bagus untuk teman-teman yang misalnya kalau teman-teman dalam penghitungan datanya ada 1 kolom yang kosong, itu dapat count blank ini dapat membantu untuk menghitung jumlah dari beberapa kolom data yang teman-teman tuliskan itu ada berapa sih yang kira-kira kosong, atau mungkin terlupa atau terlewatkan. Membantu juga teman-teman dalam membuat catatan, jadi tidak ada data yang terlewatkan. Count blank ini bisa digunakan untuk mengecek datanya kita sudah lengkap atau belum, atau ada yang terlewatkan. Nah, fungsi yang berikutnya lagi teman-teman dari fungsi count adalah count if. Count if. Count if. Nah, count if sendiri teman-teman digunakan untuk menghitung banyaknya data dengan beberapa kriteria tertentu. Nah, kalau count if di atas tadi data kriterianya 1. Nah, kalau kita melihat kriterianya perempuan, maka saya bisa menghitung jumlah data berapa orang sih, atau berapa jumlah orang yang berjenis kelamin perempuan menggunakan count if. Nah, kalau saya ingin mencari tahu misalnya berapa sih jumlah data perempuan tapi yang mendapat nilai A. Nah, saya akan menggunakan count if karena kriterianya ada 2 teman-teman, bukan hanya jenis kelaminnya, nah tapi nilainya juga teman-teman, yaitu jenis kelamin perempuan yang bernilai A. Maka saya akan menggunakan count if. Oke, di sini ada count if. Nah, tinggal kita seperti tadi juga kita klik insert function, pilih kategori statistik, pilih fungsi count if. Nah, sudah itu oke. Nah, seperti tadi kita blok dulu semua dari kriteria pertama ya. Kita blok dulu dari atas sampai ke bawah. Nah, sudah. Nah, kriteria yang kedua ini teman-teman, di sini tinggal kita blok perempuan. Sekali lagi teman-teman, kita langsung blok saja, tidak usah langsung diketik, takutnya terjadi kesalahan dalam ketikan atau penulisan. Nah, kemudian di range keduanya saya ingin melihat nilai. Ini saya blok untuk kolom nilainya. Nah, untuk kriterianya saya blok nilai A. Nah, sudah. Nah, cukup sampai di sini saja, tinggal kita klik OK. Maka hasilnya akan muncul 3. Nah, kalau sudah teman-teman, di sini akan muncul hasil berarti di sini ada 3 orang perempuan yang mendapatkan nilai A. Nah, untuk membuktikan tinggal kita hitung ya teman-teman. Nah, ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga yang mendapatkan nilai A. Nah, cukup sekian dari video ini. Jika dari teman-teman menyukai video ini, teman-teman bisa like dan subscribe-nya. Nah,
Sebelum itu teman-teman, saya juga mau memberitahukan bahwa kita juga bisa menghitung jumlah perempuan yang mungkin usianya lebih muda ataupun lebih tua jumlahnya. Bisa juga pakai seperti tadi, klik menu insert function, terus pilih seperti tadi ada statistik, lalu masuk ke pilihan fungsinya itu coin space. Itu bisa di bagian ketiga dari range ketiganya bisa. Nah, cukup sekian video dari saya. Terima kasih.